Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Tidak lupa kita mendoakan para pejabat, pemimpin-pemimpin negara kita, presiden, dan pejabat-pejabat lainnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar diberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan pertolongan kepada mereka, kemudahan-kemudahan untuk mengurusi atau memperbaiki negara kita tercinta. Video kali ini saya akan bernarasi berkaitan keributan tentang imsak yang terus mau bulan puasa ini malah ribut tentang imsak lagi. Ya biasalah, permasalahan tahunan. Di sini saya akan berbicara lagi-lagi terhadap penggelaran ya, bagi yang berbeda paham, apalagi ini perkara-perkara yang perkara cabang lah ya, sampai yang tidak sepaham dengan dirinya digelari dengan pendusta atau berdusta atau ya perkataan cacian-cacian dan merendahkannya. Ya sangat disayangkan lah, masalah seperti ini kok sampai menggelari dengan perkataan-perkataan seperti itu, bahkan memaksakan suatu ibarat untuk sama ya dengan pemahaman mereka. Ya oke lah, mereka mau mempertahankan argumennya berkaitan ibaratnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam pembahasan imsak. Yaitu hak mereka sih, tapi kan tetap ada pemahaman lain yang berbeda, yaitu seperti yang disampaikan lah berkaitan kalangan salafi memahami perkataan Ibnu Hajar tersebut. Kalau saya membaca ya alasan-alasan sebenarnya nggak melakukan, sebenarnya imsak ini kan cuman ada di Indonesia ya, imsak seperti ini. Kalau di negara-negara lain nggak ada sih tradisi imsak seperti ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam videonya, dia pernah berceramah bahwasanya dia mengatakan imsak seperti ini cuma ada di Indonesia. Ya berkaitan perkataan Ibnu Hajar, mengapa dalam satu perkataan Ibnu Hajar tuh melahirkan dua pemahaman, ya itu ya wajar-wajar saja ya, karena itu kan manusia itu kan diberi akal oleh Allah, dan akal ini memang ya berbeda-beda. Akal itu berbeda-beda, setiap ada nas, ada tulisan, itu orang itu memahami juga berbeda-beda. Tapi dalam perbedaan itu
ya tidak bolehlah menggelari dengan kata-kata dusta, pendusta terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Tuh. Mengapa sih kalau saya membaca ya, memahami alasan-alasan Ustadz Salafi itu, ya Ustadz Zainal itu memahami bahwa beliau mengatakan imsak itu bid'ah berkaitan perkataannya Ibnu Hajar, yaitu sih saya ya wajar karena dalam mengartikan imsak saja dua kubu ini ya mempunyai perbedaan ya dalam mengartikan. Kemudian jika disurvei ya di kehidupan kenyataan, emang ada orang-orang awam yang dia itu berkeyakinan bahwa imsak itu batas, nggak boleh makan, nggak boleh sahur lagi, dalam artian bahwasannya imsak itu yang nggak boleh makan lagi, berhenti, memulai puasa. Itu ada orang-orang awam yang berkeyakinan seperti itu. Itu waktu-waktu saya masih kecil ya, masih itu ada itu narasi dari orang tua saya, dari teman-teman saya, yaitu jangan imsak, jangan makan lagi sudah imsak, jangan makan lagi sudah imsak, nggak boleh lagi batal. Itu ada narasi-narasi seperti itu. Itu bagi-bagi orang-orang yang itu ada kejadian-kejadian seperti itu ada, yang mungkin bagi kalangan yang membahas dalam Basaul Masail kemungkinan kurang survei mungkin sewaktu membolehkan ya berkaitan imsak tersebut. Jadi ya terkadang orang-orang yang berpemahaman Salafi atau yang digelari Wahabi ya wajar saja menganggap bahwa itu bid'ah, karena perkataan seperti itu mereka orang-orang awam tersebut berkeyakinan bahwa imsak itu batas, tidak boleh makan lagi. Tuh, itu wajar ada tanggapan dari orang-orang yang berfaham Salafi yang digelari Wahabi. Itu wajar ada. Kemudian meskipun dari kalangan NU itu mengatakan bahwa itu untuk kehati-hatian, tapi faktanya juga masih banyak orang awam itu, apalagi cuman rajin ibadah yang nggak ngaji, mereka itu tidak mengerti bahwa itu tuh sebuah kehati-hatian. Itu bisa loh kalau disurvei di Indonesia ini ya, karena imsak ini adanya di Indonesia, imsak seperti ini. Ada yang sedikit orang ya, mungkin ya sedikit banget lah orang yang mau ngaji kan sedikit. Apalagi berkaitan imsak ini kan ada sebuah tradisi ya, sebelum masuk azan subuh 10 menit itu diadakan tradisi pembacaan tahrim atau pembacaan apalah. Dan hal yang wajar jika para ustadz-ustadz Salafi ini mengkiaskan hal tersebut dengan perkataan Ibnu Hajar berkaitan mematikan lampu-lampu sebelum azan subuh. Nah, itu wajar di kalangan Salafi mengkiaskan hal tersebut, karena memang kedua-duanya ini ya kalau dikiaskan ya sama-sama tradisi. Hal seperti ini kan tidak pernah dilakukan Nabi, baik tradisi yang sebelum subuh itu membaca tahrim atau membaca apalah, ada
kadang Al-Quran 10 menit, kemudian berkaitan mematikan lampu-lampu itu juga tidak ada di zaman Nabi. Ya wajar sih orang-orang salafi, ustadz-ustadznya berargumen seperti itu. Dari sisi seperti itu ya itu wajar lah ya, karena sama-sama tradisi tadi dan menggunakan hujahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu ya sah-sah saja ya jika memahami. Ya kalau nggak terima ya nggak boleh lah, nggak terima, namanya teks kan, itu teks Ibnu Hajar. Ya wajar lah jika ada 2 pemahaman, 3 pemahaman memahami sebuah teks, itu ya wajar lah. Manusia kan dikasih akal, dan akal manusia tuh berbeda-beda. Nah itu berkaitan ya penggelaran ini bid'ah, ini sunnah, ya itu mah sudah biasa lah. Jadi ya wajar sih kadang-kadang ya mungkin kalangan kelompok sebelah tuh alergi sih terhadap bid'ah. Sebenarnya nggak perlu alergi lah. Contoh tuh orang-orang Wahabi tuh digelari ahlu bid'ah, bid'ah akbar, berkaitan tauhid 3, dari tauhid itu ya biasa-biasa aja lah, nanggapinya ya santai-santai aja, nggak ada yang sampai menggelari pendusta. Coba youtuber dai salafi tuh, ustadz-ustadznya apa ada yang menggelari pendusta kepada tokoh-tokoh azwaja. Ya mungkin dulu ada ya, dulu itu yang dari Riau tuh ada yang mensesatkan Ustaz Abdul Somad seperti ini, dan dia sudah minta maaf ya. Di salafi itu kan tidak taklid. Nah, tidak taklid terhadap tokoh ya, tidak taklid, bahkan mentahdzir. Saya yakin mengapa beliau itu minta maaf, karena sudah ditahdzir oleh ya ustadz lainnya ya, diberi nasihat seperti ini. Makanya ya dia minta maaf. Ya itu biasalah, jika salah ya meminta maaf. Dan alasan-alasan beliau mengatakan seperti itu ya beliau itu sendiri yang menanggung, nggak bisa lah diarahkan ke ustadz yang lainnya, karena yang mengatakan dia, nggak bisa lah disamakan. Apalagi di salafi itu kan tidak taklid, jadi ya mustahil kalau mau disama-samakan. Bahkan saling tahdzir itu ada. Ya ini bincang-bincang santai aja ya sebenarnya. Ya saya kemarin memang menggelari Sani Uya kegoblokan itu, ya minta maaf lah ya Bang Sani ya. Minta maaf saya menggelari kegoblokan ya karena terlalu semangat. Minta maaf Bang Sani. Mau saya hapus videonya ya, viewernya sudah banyak, eman-eman ya. Ya minta maaf ya Bang Sani. Itu terlalu semangat. Jadi ya berkaitan itu tadi dalam bab-bab fikih, apalagi bab cabang ya, tidak bolehlah menggelari pendusta terhadap yang berbeda, karena mereka juga sebenarnya ada argumen. Cuma saya tahu pasti beliau ini orang-orang salafi yang ya ustadz-ustadznya tuh menganggap ini sebenarnya masalah kecil ya, makanya tidak mau meladeni terus-menerus, nggak mau lah. Apalagi ya tidak akan ketemu juga, kesepakatan itu tidak akan ketemu, karena orang Wahabi itu kan orangnya cepat ya mengambil pelajaran, mengambil ibroh, pelajaran itu cepat. Maksudnya setiap ada kejadian
mereka akan mengambil pelajaran setiap, lebih ke hati mereka itu sebenarnya ujung dalam berdakwahnya, lebih kepada memperbaiki bagaimana mati itu dalam keadaan kolbun salim, apalagi membahas masalah-masalah cabang seperti ini ya. Mereka itu sadar bahwa bagaimanapun ya tetap nggak bakal ada kesepakatan. Jadi lebih baik mereka itu mendiamkan saja. Tapi ya buat orang-orang yang fanatik terhadap pendapatnya, silahkan mempertahankan argumen dirimu, tapi janganlah coba-coba menggelari dengan perkataan-perkataan dusta atas dasar berbeda dalam memahami sebuah ibarat. Karena ya kita semua bakal mati ya, bakal ada hisab, semua bakal dihisab. Setiap perkataan siapapun, saya, Ustadz Zainal Abidin dan lain sebagainya, itu pasti semua bakal dihisap dan dihisap. Karena memang gak mudah jadi tampil seperti ini, tidak mudah ya, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.